Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah kehidupan yang inspiratif dan penuh nilai ini, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah menceritakan tentang Sun Kaji, seorang pria miskin sederhana yang dihinakan oleh seorang kiai kondang, yang akhirnya dimuliakan di dalam istana negara. Lalu bagaimanakah kisahnya yang mengharukan tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Di sebuah desa yang berhawa sejuk dengan pepohonannya yang sangat rindang. Waktu itu hujan gerimis menaungi hari yang sudah mulai gelap dan berkabut. Di sebuah rumah beranyam bambu yang terlihat sangat sederhana, datanglah istri Sun Kaji yang menatap sendu kepada suaminya. Dengan mata yang sendu itu, sang istri kemudian berkata, "Ayah, beras di dapur sudah tinggal sedikit sekarang, dan sepertinya esok lusa sudah tidak ada yang bisa untuk dimasak. Sedangkan, uang yang tersimpan sudah tidak ada lagi. Seminggu ini juga sudah waktunya untuk membayar biaya anak sekolah. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, sementara keadaan kita lagi seperti ini." Mendengar cerita sang istri yang juga sudah terlihat agak tua itu, Sun Kaji hanya bisa terdiam. Dia sangat tahu perasaan di hati istrinya. Karena Sun Kaji juga merasakan bahwa kehidupan keluarganya memang sedang sangat kesulitan. Apalagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa waktu ini masih memberikan rizki yang sedikit kepadanya. Hati Sun Kaji sebenarnya juga sangat bersedih dengan kondisinya. Sedangkan dia sadar bahwa hanyalah seorang penjual asongan keliling yang belum tentu setiap hari bisa bekerja. Akan tetapi Sun Kaji tidak ingin terlihat bersedih di hadapan istrinya. Dengan wajahnya yang mulai keriput, dia mencoba tersenyum di hadapan istrinya. Dia pun kemudian mencoba menghibur sang istri dan berkata bahwa di malam nanti ada sebuah tablik akbar yang diselenggarakan di kota. Tablik akbar itu dihadiri oleh seorang kiai terkenal, sekaligus merupakan utusan khusus dari istana negara. Namanya Kiai Manaf, kiai yang memiliki banyak pengikut dan jamaah. Saya akan hadir di pengajian itu untuk menjual es teh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang halal kepada kita. Maka datanglah Sun Kaji ke tempat tablik akbar yang dihadiri Kiai Manaf itu. Dan benar saja, banyak jamaah yang hadir di sana. Sun Kaji juga datang agak awal, agar dia bisa menjajakan es tehnya dengan agak lama. Dengan beberapa es teh dagangannya, Sun Kaji menenteng es tehnya yang beralas nampan itu di atas kepalanya. Dia mencoba berkeliling di antara banyak jamaah yang menghadiri pengajian tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa waktu berlalu, rizki yang diharapkannya itu belum datang kepadanya. Es teh yang dijualnya masih laku sedikit, dan rizki yang dia dapat masih jauh dari kebutuhannya membeli beras dan biaya untuk sekolah anaknya. Di saat itulah Sun Kaji pun merasa lelah, kakinya yang terus berjalan itu sepertinya sudah ingin diistirahatkan. Maka duduklah Sun Kaji di sebuah teras rumah warga di belakang para jamaah pengajian yang sangat banyak itu. Dengan tatapan mata yang terlihat berkaca-kaca, Sun Kaji mencoba menatap banyak jamaah yang khusyuk mendengarkan ceramah dari Kiai Manaf. Dan di saat itulah, dia menatap tajam sang Kiai gondrong itu dari kejauhan. Dan di saat itu pula kemudian terbersit di dalam hatinya. Dia sering mendengar bahwa Kiai Manaf adalah seorang kiai yang sangat dermawan. Bisa jadi Kiai Manaf itu adalah jalan baginya untuk mendapatkan rizki yang dia butuhkan. Dengan hati yang semangat dengan penuh harapan, Sun Kaji kemudian bangkit menghilangkan rasa lelahnya. Dia mencoba mendekat di depan panggung megah yang dipenuhi banyak jamaah itu. Dia berharap
Jika Kiai Manaf mengetahui dagangan es tehnya, sang Kiai bersedia untuk membeli dan memborongnya. Cukup lama Sun Kaji sengaja berdiri di antara banyak jamaah, dengan menatap tajam Kiai Manaf yang sedang asik berceramah. Dan setelah itulah tiba-tiba suara itu, seakan telah memberikan harapan. Tiba-tiba Kiai Manaf berhenti dari ceramahnya, dan sang Kiai Gondrong itu menatap tajam kepadanya. Dan dengan suaranya yang lantang, sang Kiai tiba-tiba bertanya kepadanya. "Es tehmu apa masih banyak?" kata Kiai Manaf. "Masih Kiai," jawab Sun Kaji dengan segera. "Kamu ingin es tehmu diborong ya?" tanya Kiai Manaf lagi. Mendengar pertanyaan sang Kiai yang demikian, Sun Kaji pun segera menganggukkan kepalanya. Dia berharap Kiai Manaf benar-benar memborong dagangannya. Akan tetapi, ternyata harapan itu hanyalah harapan. Kiai Manaf yang diharapkan bisa menjadi wali Allah untuk mendapatkan rizki yang dibutuhkan, ternyata malah melukai hatinya. Kata-kata Kiai itu seperti petir yang menyambar telinganya. Sang Kiai itu dia rasakan telah sudah menghinanya. Sang Kiai Gondrong itu mengatakan dirinya goblok, dan tidak membeli satupun es teh dagangannya. Dia malah menyuruh Sun Kaji untuk berkeliling kembali menjajakan dagangannya. Dan kalaulah dagangannya tidak terjual, berarti itu takdir yang harus diterima. Dengan hati yang pedih dan mata yang lembab berkaca-kaca, Sun Kaji pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di hari itu Sun Kaji sangat merasa bersedih. Begitu teganya Kiai Manaf yang dianggapnya orang terpandang itu berbuat yang demikian kepadanya. Kiai Manaf sepertinya tidak pernah merasakan betapa bahwa dirinya orang yang lagi sangat menderita. Hati Sun Kaji sangat merasa sakit, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan tubuhnya yang lunglai dia pun duduk di kursi di hadapan sang istri yang telah menunggunya. Dan dengan wajah yang tertunduk, Sun Kaji dengan suaranya yang lirih, mencoba untuk berkata, "Wahai istriku, maafkan aku. Malam ini, Tuhan belum memberikan rizki yang kita butuhkan kepada kita. Sepertinya, Allah masih meminta kita untuk bersabar lagi." Akan tetapi, Sun Kaji tidak menceritakan hal sedih yang dialaminya itu. Sun Kaji tidak ingin istrinya itu ikut merasa bersedih dan iba. Akan tetapi sang istri yang memang sangat memahami sikap istrinya itu pun kemudian mencoba untuk berkata dan menghiburnya. "Ayah, aku sangat mengerti perasaanmu. Janganlah ayah bersedih, karena mungkin memang Allah belum berkehendak memberikan rizki itu kepada kita. Aku tahu ayah sudah sangat berusaha. Aku tidak akan menuntut ayah, dan mungkin memang itulah takdir dari Tuhan yang harus kita jalani dengan sabar. Dan semoga saja Allah yang Maha Pemurah segera bersedia memberikan rizkinya kepada kita." Dan kata-kata sederhana yang penuh makna itulah yang mungkin telah berhasil membuka pintu. Keesokan harinya, ternyata dunia Sun Kaji dipenuhi dengan keajaiban. Tidak diketahui dari mana sebabnya. Tiba-tiba video Kiai Manaf yang mengatakan goblok di saat Sun Kaji menjual es teh itu banyak tersebar dan viral di media sosial. Dan ternyata, orang-orang yang mengetahui hal tersebut banyak yang kemudian bersimpati kepadanya. Rata-rata mereka berkata bahwa mereka merasa kasihan kepada Sun Kaji karena dihina oleh Kiai Manaf di hadapan jamaah yang sangat banyak. Padahal, Sun Kaji adalah seorang miskin yang sedang dalam kesulitan. Sun Kaji hanya berusaha mencari sedikit rizki dengan menjual es teh yang halal, demi hanya untuk menyambung hidup, membeli beras, dan untuk menyekolahkan anaknya. Apalagi yang menghina itu adalah Kiai Manaf, seorang kaya raya yang terpandang dengan kemampuan ilmu agamanya yang sangat luas. Lebih lagi, Kiai Manaf adalah seorang pejabat utusan khusus Istana Negara yang dia juga dibayar dari uang rakyatnya.
Dan karena banyak yang bersimpati itulah, tiba-tiba hidup Sun Kaji menjadi berubah 180 derajat. Banyak orang yang kemudian berkunjung ke rumahnya. Mereka berusaha membesarkan hati Sun Kaji. Bahkan tidak jarang yang kemudian memberikan banyak uang kepadanya. Ada yang ingin membiayai Sun Kaji untuk umroh ke rumah Allah, bahkan ada juga yang ingin mendaftarkan Sun Kaji untuk daftar haji. Sun Kaji seperti mendapatkan durian runtuh yang sangat banyak. Durian itu berbentuk uang tunai yang melimpah, dan fasilitas hidup layak yang selama ini belum pernah dinikmati oleh Sun Kaji. Sun Kaji yang dulu merasa kesulitan untuk membeli beras, kini beras yang banyak itu datang dengan sendirinya. Sun Kaji yang sudah tidak memiliki uang simpanan untuk kelangsungan hidupnya, kini tabungan Sun Kaji telah dipenuhi banyak uang dari orang-orang dermawan yang bersimpati kepadanya. Dan tentu saja dengan rizki yang melimpah itu, Sun Kaji kini bisa membeli apa saja, dan tidak merasa kekurangan lagi. Sun Kaji dan istrinya pun sangat merasa bersyukur dengan rizki yang tiba-tiba seperti datang jatuh dari langit itu. Dia sebelumnya tidak pernah membayangkan jika rasa sakit yang dia rasakan atas hinaan dari Kiai Manaf itu telah menjadikan hidupnya berubah menjadi penuh kebahagiaan. Akan tetapi Sun Kaji tetaplah Sun Kaji, pria sederhana yang senantiasa berserah diri kepada Tuhannya. Sun Kaji memang sangat bersyukur, akan tetapi Sun Kaji tidak ingin jumawa. Entah bagaimanapun prosesnya, rizki melimpah yang dia dapatkan itu adalah titipan dari Tuhan, dan Sun Kaji akan senantiasa bertawakal kepadanya. Dan di saat Sun Kaji disibukkan dengan datangnya banyak rizki yang melimpah, tiba-tiba berita itu datang dari istana negara. Ternyata sang raja sudah mendengar tentang Sun Kaji yang dihina oleh Kiai Manaf, yang adalah juga pejabat utusan istana itu. Sang raja berkata kepada rakyatnya bahwa dia sangat bersedih dengan nasib yang dialami Sun Kaji. Sang raja kemudian menghimbau bahwa hendaknya rakyat kecil seperti Sun Kaji senantiasa dilindungi dan dimotivasi, tidak direndahkan ataupun dibuli dan dicaci. Apalagi orang yang menghina itu adalah orang yang dipandang terhormat dan mempunyai pangkat. Seharusnya pejabat itu mengayomi dan membantu agar rakyatnya bisa sejahtera dan bermartabat. Dan setelah itulah keesokan harinya, tiba-tiba Kiai Manaf datang langsung ke rumah Sun Kaji. Dengan wajah yang tulus dan merasa bersalah, Kiai Manaf kemudian memeluk Sun Kaji dan meminta maaf. Kiai Manaf berkata bahwa dia tidak ada sedikit pun untuk merendahkan ataupun menghina Sun Kaji di hadapan jamaahnya. Kiai Manaf mengaku bahwa sebenarnya dia bercanda, seperti halnya yang selalu dia lakukan kepada siapa saja. Seperti di hadapan banyak jamaah yang selalu hadir dalam acara pengajiannya. Namun ternyata, kata-katanya yang memang cenderung kasar itu dianggap masyarakat adalah kata-kata yang menghinanya. Karena itulah dia datang kepada Sun Kaji. Kiai Manaf ingin meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan melihat Kiai kondang utusan istana itu datang dan langsung meminta maaf kepadanya, ternyata juga telah menjadikan mata Sun Kaji berkaca-kaca. Dia tidak menyangka pejabat besar utusan istana itu datang dan berkata sendiri di hadapannya. Dengan merendahkan hatinya, dia meminta maaf kepada orang kecil seperti dirinya. Sun Kaji pun kemudian berkata, "Tuan, tidak pantas orang besar seperti Tuan datang dan meminta maaf kepada orang kecil seperti saya. Saya hanyalah seorang penjual es teh asongan. Kata-kata yang seperti Tuan ucapkan itu, saya juga sering mengalaminya. Saya harus menerima kenyataan itu, karena mungkin memang itulah takdir yang harus diterima oleh orang kecil seperti saya. Walaupun saya sedikit bersedih. Akan tetapi,
Saya tahu bahwa Tuan hanya bercanda. Dan saya tidak menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Saya sudah memaafkan Tuan. Dan semoga Tuhan yang Maha Pencipta senantiasa merahmati Tuan Manaf sekeluarga. Kata-kata sederhana Sun Kaji itu ternyata telah menyentuh hati Kiai Manaf. Dia tidak menyangka, sang penjual es teh asongan yang dia katakan goblok di hadapan para jamaahnya itu, ternyata memiliki hati yang jernih bagai mutiara. Sebuah mutiara hati yang sangat suci, yang sangat sedikit orang yang bisa memilikinya. Dengan sikapnya yang lembut, Kiai Manaf kembali memeluk Sun Kaji dengan sangat erat. Cukup lama dia mendekap tubuh ringkih dan kurus itu. Dengan suaranya yang parau sang Kiai itu kemudian berkata, "Wahai saudaraku Sun Kaji, kejadian ini memang mungkin sudah direncanakan Tuhan untuk saya alami. Dengan adanya video yang viral itu, memang telah membuat saya menjadi berpikir. Dan kebersihan hatimu, kini juga telah benar-benar membuka hati saya. Dari dulu, saya memang memiliki perangai dengan logat bahasa yang kasar, yang juga sering saya ucapkan di hadapan banyak orang. Sehingga saya berpikiran bahwa yang saya ucapkan itu adalah hal yang biasa. Bahkan saya menganggap hal tersebut bukanlah suatu kesalahan. Akan tetapi, kini semua telah terbuka dengan sangat terang. Memang tidak seharusnyalah saya berkata sekasar itu. Apalagi, saya dianggap oleh banyak masyarakat sebagai seorang mubalik. Seorang yang sudah diakui tentang kemampuan ilmu agamanya. Yang tentunya juga dianggap memiliki budi pekerti yang luhur. Dan kini, saya harus sadar atas semuanya. Apalagi status saya adalah juga sebagai seorang pejabat utusan khusus Istana Negara. Yang mana saya juga mendapatkan gaji dari pajak uang rakyat. Seorang pejabat yang seharusnya mengayomi dan membesarkan rakyatnya, dan tidak malah berkata kasar dan melukai. Apalagi terhadap seorang rakyat kecil seperti Sun Kaji. Saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya. Dua anak manusia yang berbeda status itu pun akhirnya saling meminta maaf dan memaafkan. Dan sebelum dia pulang, Kiai Manaf pun memberikan banyak bingkisan untuk kebutuhan Sun Kaji dan keluarganya. Sun Kaji pun kembali merasa terharu. Ternyata kisah sedih memilukan yang dialaminya telah membuka pintu rahmat bagi banyak orang. Tidak cuma dirinya yang kemudian berlimpahkan akan banyak rizki. Ternyata orang-orang besar itu juga telah banyak yang kemudian terbuka mata hatinya. Namun tentu Sun Kaji tidak ingin berharap bahwa kisah pilu yang dialaminya tidak akan pernah terjadi lagi. Karena yang pasti setiap orang tidak ingin dihina dan direndahkan. Serendah-rendahnya status manusia, tetaplah mereka adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Di hadapan Allah semuanya sama. Kaya, miskin, rakyat, pejabat, atau bahkan seorang raja pun, Allah menganggap mereka sama. Dan yang membedakan kemuliaan seseorang di hadapan Allah, semata hanyalah karena budi pekerti dan ketakwaannya. Malam itu Sun Kaji pun akhirnya merasa bisa tidur dengan sangat nyenyak. Bahwa beban berat yang selama ini seperti menggantung di pundaknya, seperti langsung menghilang begitu saja. Tubuh itu seperti menjadi sangat ringan, dan dia juga melihat keluarganya yang tersenyum bahagia. Namun ternyata, kebahagiaan Sun Kaji belum berhenti sampai di sini. Yaitu ketika Sun Kaji selesai menjalankan sholat duha di rumahnya. Tiba-tiba ada suara berdering dari handphone jadul yang dimilikinya. Ternyata, ada pejabat dari Istana Negara yang menelepon dirinya. Pejabat itu berkata bahwa hari ini akan ada petugas dari istana yang akan datang ke rumahnya. Petugas itu diminta untuk menjemput Sun Kaji agar Sun Kaji bisa hadir ke istana bersama keluarganya.
Sang raja ingin bertemu dengan Sun Kaji dan ingin melakukan makan bersama dalam satu meja. Dan mendengar telepon dari istana yang demikian itu, betapa hati Sun Kaji menjadi bergetar. Dia seperti sedang terbang ke awang-awang. Sama sekali dia tidak pernah membayangkan. Dia yang adalah orang yang sangat kecil, akan makan bersama dengan orang nomor satu di negeri ini. Maka dengan wajah berseri dan berbunga-bunga, bertemulah Sun Kaji dengan sang raja di istana yang sangat megah itu. Dengan wajahnya yang sangat polos dan sederhana, Sun Kaji menunduk dan berkata di hadapan raja, "Tuanku, hamba ini adalah orang yang sangat kecil. Begitu mulianya Tuan bersedia mengundang hamba datang ke istana ini. Terima kasih atas semua yang Tuanku berikan, dan semoga Tuan senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Tuhan." Mengetahui Sun Kaji yang tersenyum malu di hadapannya itu, sang raja pun tersenyum dan berkata dengan wibawanya, "Wahai saudaraku Sun Kaji, tidak seharusnya engkau berkata begitu. Istana ini adalah milik rakyat juga sepertimu. Dan aku di sini adalah juga atas kehendak rakyat yang memilihku. Justru sayalah yang malah merasa bersalah bahwa ada salah seorang dari rakyatku yang telah dihinakan oleh pejabat pembantuku. Pejabatku yang seharusnya mengayomi rakyat, ternyata dia malah menyakiti hati rakyatnya. Pejabat negara yang seharusnya membantu rakyat, malah merendahkannya ketika sang rakyat dalam kesulitan. Karena itulah atas nama negara, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kisah yang engkau alami itu tentu akan menjadi pelajaran bagi saya dan seluruh pejabat pembantu saya, dan akan memastikan bahwa hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Saya akan senantiasa mengevaluasi pejabat saya, agar senantiasa tulus berbakti untuk membangun negeri yang kita cintai. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kisah Sun Kaji ini bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya, bahwa seharusnya pemimpin itu senantiasa menjadi tauladan yang baik bagi rakyatnya. Apalagi jika pemimpinnya itu menyandang status ki, yang tentunya memiliki wawasan ilmu agama yang sangat luas. Dan janganlah merasa sombong ketika seseorang memiliki jabatan yang tinggi, karena sesungguhnya apa yang dimiliki di dunia ini hanyalah titipan saja. Karena jika Allah berkehendak, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Bahwa roda itu pasti akan bisa berputar. Bahwa nasib suatu kaum itu pasti akan berubah, jika kaum itu bersedia merubah dirinya. Kerja keras dan kebersihan hati Sun Kaji ini tentunya bisa menjadikan tuntunan, bahwa setiap orang yang senantiasa gigih dan berserah diri kepada Tuhan, pasti akan mendapat penghargaan dan kemuliaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspirasi dari channel yang kami sajikan ini. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin.